Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Ririn dan Bu Dili. Anak-anak sehat semua kan? Pasti sehat Bu Ririn. Iya, tentunya anak-anak juga sukacita semua seperti kita saat ini ya Bu Dili ya. Betul Bu Ririn. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan mengucapkan selamat pagi pada Tuhan Yesus. Semua bangkit berdiri ya. Kita akan pujikan selamat pagi Tuhan. Jangan lupa, ayo mulutnya pakai senyum. Kita pakai gerakan sama Tuhan ya. Mengucap syukur pagi ini Tuhan sudah bangunkan kita bisa beribadah. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar dengan cerahnya, ya. Burung-burung berkicauan. Kita semua memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, mengasihi kalian semua, mengasihi Bu Ririn dan Bu Dili, ya. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita akan berdoa. Berdoa dulu. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah pelihara kami dan pagi hari ini Tuhan pun memberikan kesehatan dan kekuatan buat kami semua. Dan saat ini kami juga boleh beribadah secara online, itu semua juga karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin setiap kami. Pimpin juga Bu Ririn, Bu Dili, juga guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, tadi Bu Ririn sudah singgung bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Saking cintanya, Tuhan Yesus bahkan rela mati di kayu salib. Demi siapa Bu Ririn? Demi Bu Ririn. Demi kalian juga. Iya, demi kita semua. Demi kita semua. Tuhan Yesus itu rela mati di atas kayu salib. Buat menebus setiap dosa kita. Kalau kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar Bu Dili, maka janganlah kita berbuat dosa lagi ya. Kalau kita sudah minta ampun, misalnya hari ini kita bolos nggak sekolah minggu Tuhan depan, maaf ya, maaf, minggu depan jangan diulangi lagi. Yuk kita akan pujikan Bila Ku Ingat Cinta Tuhan Yesus di salib. Bila ku ingat Yesus di salib, tak akan buat dosa lagi, haleluya. Bila ku ingat Yesus di salib, tak akan buat dosa lagi.
tak akan berdosa lagi. Bila ku ingat Yesus disalib, bila ku ingat Yesus disalib, tak akan berdosa lagi. Haleluya. Bila ku ingat Yesus disalib, tak akan berdosa lagi. Tak akan berdosa lagi. Haleluya. Tak akan berdosa lagi. Sungguh luar biasa ya Bu Ririn, cintanya Tuhan Yesus buat kita. Iya, benar sekali. Tuhan Yesus itu Sudah rela mati di atas kayu salib buat menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita harus jadi anak-anak Tuhan yang setia, taat, nurut sama orang nurut. tua, nurut sama kakak-kakak, pokoknya yang lebih tua ya Bu Ririn ya. Karena Tuhan Yesus itu selalu sayang pada kita semua. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Yesus sayang padaku. Ya, tapi sebelumnya Bu Ririn ingatkan, jangan lupa persembahannya masukkan di masukkan di dalam amplop. Ditulisi persembahan anak sekolah minggu. Boleh dikasih nama, boleh enggak dikasih nama. Nanti dimasukkan di kotak surat yang ada di depan. Atau bisa juga titip Bu Erna. Bu, ini titip persembahan buat persembahan sekolah minggu. Bisa yang dekat rumahnya Bu Ririn, titip Bu Ririn. Sampai Bu Ririn jauh rumahnya Bu. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum berdoa buat firman Tuhan, kita akan pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu sayang kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Itu semua karena anugerah dan cinta Tuhan buat kami. Pagi ini Tuhan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kami, mempersiapkan diri kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang baik, kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur buat persembahan yang sudah kami persembahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi anak-anak. Tadi sudah memuji-muji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, mempelajari firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 8, 9, dan 15. Kita akan baca bersama-sama. Anak-anak di rumah silahkan memperhatikan dan membuka firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 8, 9, dan 15. Akan saya bacakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan pada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi guru kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu. Allah Roh Kudus membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi firman Tuhan yang kita baca bersama ini tentang apa kira-kira? Tahu-tahu kok seperti itu? Tentang siapa? Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dia telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang mana telah dilarang oleh Tuhan. Tetapi dia terhasut oleh iblis, tergoda, dan akhirnya berbuat dosa. Pada hari yang sangat indah, pada hari yang sejuk, setiap kebiasaan Tuhan Allah menyapa manusia. Tetapi manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, merasa dia berdosa. Sekarang dia mengetahui bahwa dirinya telah bugil, tidak punya pakaian. Dirinya telah telanjang, maka dia malu mengambil daun pohon. Kemudian dibuat menutupi kemaluannya. Nah, pada saat Tuhan memanggil manusia, Adam, Hawa, di manakah engkau? Nah, anak-anak, mereka sembunyi di taman. Kira-kira Tuhan Allah tahu enggak kalau mereka sembunyi? Pasti tahu, karena dia adalah Tuhan Allah. Ya, sebagaimana seorang yang sudah dewasa mengetahui anak-anaknya, anak-anak yang masih kecil. Kemungkinan anak-anak merasa saya sudah sembunyi. Misalnya dalam permainan petak umpet itu ya, anak yang kecil sembunyi. Sudah 1, 2, 3 dihitung sampai 10 sembunyi. Wah, yang sudah dewasa tahu lah itu sembunyi di situ sudah paham betul. Apalagi Allah. Tuhan Allah tahu persis bahwa manusia itu bersembunyi. Tetapi Tuhan Allah ingin apa? Ingin menunjukkan kesalahannya, dosanya. Anak-anak di rumah pernah berbuat dosa enggak? Pasti pernah. Pak Arif juga pernah berbuat dosa. Tapi bagaimana kelanjutannya? Apakah mau bertobat atau tidak? Tentang dosa mula-mula yang dibuat oleh Adam dan Hawa oleh hasutan iblis.
Dan akhirnya pada ayat 15 tadi dikatakan tentang perseteruan antara manusia dan hewan ular, karena iblis saat itu menjelma seperti ular. Sehingga dikatakan tadi ular dan keturunannya akan meremukkan tumit manusia, tetapi manusia meremukkan kepalanya. Itu sebenarnya sebuah ilustrasi ya, bahwa anak manusia suatu saat bertahun-tahun nanti akan lahir seorang bayi yang akhirnya bisa dewasa dan dia tidak akan berbuat dosa. Dia senantiasa dalam perbuatan dan tindakannya selalu benar. Siapa dia? Yesus Kristus. Dan dia adalah yang diutus Allah untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan Allah pada saat dia tetap mengasihi Adam dan Hawa, tetapi dia tetap membenci dosanya. Dan Tuhan Allah berjanji bahwa suatu saat akan lahir seorang anak laki-laki yang nantinya akan menebus dosa umat manusia. Akhirnya betul juga kan? Kita pelajari di dalam Alkitab bahwa di perjanjian baru ya, Tuhan Yesus ternyata lahir. Dia dewasa, kemudian dia mengadakan mukjizat-mukjizat. Intinya dia juga mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa Pak Arif dan dosa anak-anak di rumah. Tuhan mati di atas kayu salib, tidak hanya mati, akhirnya Tuhan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan sekarang berada di surga. Nah, anak-anak, ternyata janjinya Tuhan itu digenapi. Janjinya Tuhan digenapi. Dan kita semua sekarang menjadi anak-anak yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan. Apa tandanya anak-anak yang percaya bahwa dosanya sudah ditebus? Yaitu apabila kita tidak berbuat dosa lagi. Kira-kira bisa enggak manusia tidak berbuat dosa lagi? Bisa enggak? Sulit ya, enggak bisa ya. Tapi kita harus tetap berusaha tidak berbuat dosa lagi. Pasti Allah Roh Kudus membimbing kita menuju jalan kebenaran. Ya, dibimbing terus kita, asal kita mau dibimbing. Seperti seorang anak yang mau menyeberang jalan. Oleh orang dewasa mau dibimbing jalan. Lah kalau dia enggak mau, dipegang tangannya enggak mau, saya enggak mau, ya bisa celaka. Ya kemungkinan akan selamat itu kemungkinannya kecil karena anak kecil berjalan menyeberang di arus yang sangat rame. Itu kemungkinan anak kecil itu selamat itu sangat kecil. Karena apa? Pengendara pasti tidak mengetahui karena anaknya kecil. Tapi kalau ada orang dewasa yang pegang tangannya, apalagi yang pakai seragam itu Pak Polisi sambil meniup peluitnya, brit, stop, nah, semua berhenti. Nah demikian juga pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan telah berbuat dosa, terus dibimbing oleh Roh Kudus kita nurut seperti anak kecil yang digandeng, nurut ya selamat. Ya. Tandanya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mau dibimbing, kita mau membaca Alkitab, kita mau beribadah. Seperti sekarang ini anak-anak beribadah meskipun secara online. Tidak apa-apa karena kondisi memang seperti ini, tetapi anak-anak harus tetap semangat untuk mengikuti ibadah. Roh Kudus membimbing kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, anak-anak, kalau kita baca di dalam tambahan ini ya, di dalam Roma 5 ayat 6 sampai ayat 9, nanti ada ayat hafalannya di ayat 8. Roma 5, saya bacakan mulai ayat 6 sampai 9, nah, silakan dibuka Roma 5 ayat 6
sampai 9. Nanti yang menjadi ayat hafalannya adalah ayat yang ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Masih mungkin itu ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, begitu besar kasih Allah. Kita masih berdosa aja dikasih, bahkan Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Padahal kita orang-orang berdosa. Baik. Ayat hafalannya ya, yaitu ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ayat hafalannya Roma 5 ayat 8. Nah, beda dengan adik-adik kita yang kelas kecil tadi, itu hanya yang B, tetapi kita yang sudah Nazaret dan Yerusalem seharus semua ya coba dihafalkan, ditulis di bukunya, kemudian dihafalkan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan, intinya bahwa kita dikasih oleh Tuhan dan Tuhan janjinya pasti digenapi. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah mengasihi kami. Tuhan begitu memperhatikan kami. Terima kasih bahwa Tuhan sudah menepati janji-Mu untuk mengutus juru selamat, yaitu di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan telah membayar dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan berikanlah kepada kami hati yang senantiasa percaya kepada Tuhan dan senantiasa mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Kami anak-anak-Mu senantiasa menyerahkan diri kami. Kami senantiasa menyerahkan keluarga kami di dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.